warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eras Rivo dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Ibu Hasiah MH. Bentuk negara dan sistem pemerintahan. Oke, yang pertama, pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, memiliki darat, laut, dan udara yang luas, serta terdapat organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang berkuasa. Selanjutnya, yang kedua, pengertian sistem pemerintahan. Sistem adalah sebuah kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dalam sistem terkandung unsur-unsur. Yang pertama, seperangkat elemen, komponen, dan bagian. Kedua, saling berkaitan dan bergantung. Tiga, kesatuan yang terintegrasi atau terkait yang menyatu. Dan yang terakhir, memiliki peranan dan tujuan tertentu. Dalam KBBI, kata pemerintahan yang diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pemerintahan, dan segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara yang berbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada, dan dalam pasal 1 ayat 1 dirumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam ilmu negara, pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk monarki dan republik, dalam ilmu negara banyak ukuran yang dipakai, antara lain Jelinek, memakai sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak negara itu ditentukan oleh satu orang, maka bentuk negara itu monarki. Dan jika kehendak negara itu dinyatakan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah republik. Seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Sedangkan kepala negara yang dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara republik. Hal ini didasarkan atas cara pemilihan presiden. Bahkan bukan hanya orang majelis, melainkan langsung dipilih oleh rakyat.
Selanjutnya, bagaimana dengan susunan negaranya? Apakah negara kesatuan atau federal? Perbedaan negara federal atau kesatuan, yaitu negara federal disebut negara bagian. Negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat dan ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Sedangkan negara kesatuan, yaitu bagian-bagian negara, bukan merupakan negara bagian. Lazimnya disebut provinsi. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang. Di pusat merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residuk powernya ada pada pemerintahan pusat. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah A. Badan legislatif atau parlementer adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Yang B. Anggota parlementer terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Yang C. Pemilihan atau kabinet atas para menteri dan Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Yang D. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden. Dalam negara republik dan raja atau sultan, dalam negara monarki, kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kebulatan dan keutuhan negara. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer yaitu yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Yang dua, sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah A. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. B. Kabinet atau dewan menteri dibentuk atau pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang D.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. E. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.